Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku hamba Allah yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepantas dan sewajarnya lah kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu kepada Allah, serta meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita, Allah curahkan untuk kepentingan kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih bisa untuk menghirup udara segar yang merupakan bantuan oksigen bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya adalah Allah akan lipat gandakan apa yang kita syukurkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu pandai bersyukur, berterima kasih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi ingat, ketika kamu kufur, ketika kamu tidak pandai berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kamu, terhadap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kamu, maka ingat, kata Allah, azab Allah itu sangat bersangatan. Nah, oleh karena itu, Ramadan tahun ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu, karena ibadah puasa yang merupakan suatu kewajiban bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kepada kita berpuasa seperti yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Makanya orang yang mengaku beragama Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka harus terpanggil dengan kalimat yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentunya para pendengar di mana saja berada, yang merasa terpanggil itu adalah orang yang beriman. Karena apa? Karena Allah tidak menggunakan kalimat yang umum. Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam, atau dengan kalimat yang lebih luas lagi umpamanya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah tidak gunakan kalimat itu. Akan tetapi yang Allah wajibkan melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beriman kepadanya. Yang dipanggil itu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa? Karena yang mampu melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang mempunyai keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beriman itu adalah suatu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu ada. Kita mengaku bahwasanya Allah itu yang Maha Pencipta. Kita mengaku bahwasanya Allah itu yang Maha atas segala yang maha. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah puasa itu mampu dilaksanakan ketika orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ilustrasi yang sangat mudah kita cerna melalui logika kita. Sebagai contoh, kita umpamanya memanggil tukang sayur, maka yang datang itu adalah tukang sayur. Tidak mungkin yang datang itu adalah tukang jual rambutan atau orang jual durian. Karena apa? Karena kita butuhnya ketika itu adalah, yang kita panggil itu adalah tukang sayur. Kenapa? Karena kita membutuhkan sayur ketika itu. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan ibadah puasa juga seperti itu. Dan yang akan merasa terpanggil itu adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah. Yang tidak beriman, mereka tidak akan merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu, pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan merupakan satu hal, bentuk keikhlasan kita, bentuk pengabdian kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Yang tahu melaksanakan ibadah puasa itu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di sekeliling kita, mereka tidak akan pernah tahu bahwasanya kita itu berpuasa atau tidak. Kenapa demikian? Bisa saja ketika kita umpamanya tidak berpuasa, kemudian kita pura-pura berpuasa, itu bisa saja. Dan itu sangat mudah sekali kita lakukan. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, pelaksanaan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah ini, itu harus memang betul-betul kita akui secara keyakinan kita kepada Allah bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu memang betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Limardatillah. Nah, oleh karenanya, laksanakan ibadah puasa kalau Anda mengaku beriman kepada Allah. Laksanakan ibadah puasa kalau Anda memang betul-betul mengaku bertakwa kepada Allah. Kalau memang engkau menginginkan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, ibadah puasa merupakan satu sarana. Kenapa ibadah puasa merupakan satu sarana? Karena puasa itu adalah menahan diri kita dari makan, dari minum, kemudian bercampur dengan istri pada siang hari, kemudian menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Itulah yang dikatakan pelaksanaan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadikan ibadah puasa kali ini merupakan ibadah yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, memperbanyak ibadah. Karena apa? Karena bulan puasa itu adalah bulan yang sangat luas sekali. Rahmat Allah luas, kemudian maghfirah Allah luas di bulan puasa ini. Terlebih lagi di setiap bulan Ramadan, maka Allah pasti akan membebaskan manusia dari api neraka. Itskum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka hal ini harus kita sadari sesungguhnya. Kehidupan kita ini itu tidak akan lama. Kenapa saya katakan demikian? Karena rahasia Allah dan kabar berita dari malaikat maut itu sudah kadang-kadang datang kepada kita. Sudah banyak yang datang kepada kita beritanya. Artinya apa? Sudah semakin dekat kita kepada ajal.
Walaupun itu merupakan sesuatu hal yang tidak pernah kita ketahui. Kapan kita akan mengembuskan napas yang terakhir? Di mana kita akan mengembuskan napas yang terakhir? Kemudian di mana kita akan dikuburkan? Kita tidak akan tahu sesungguhnya, karena itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Ketika ajal kita sudah sampai, maka tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah walaupun sesaat. Maka sebelum ajal itu datang, puasa tahun kemarin umpamanya banyak kita yang kita lalaikan, sehingga kita termasuk pada golongan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, mungkin kita salah satu di antaranya, yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar haus dan lapar saja. Nah, oleh karena itu Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk masuk kepada Ramadan 1445 Hijriah ini. Maka kita harus bertekad di dalam lubuk hati yang paling dalam, dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, laksanakan ibadah puasa itu yang merupakan perintah Allah kepada orang yang beriman. Maka sesungguhnya insya Allah kita termasuk kepada golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti di dalam bulan suci Ramadan ini muncul animo, muncul semangat kita dalam memperbanyak ubudiyah, mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga Ramadan kali ini dengan ibadah puasa kita yang penuh dengan kekhusyuan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pencerahan yang singkat ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, sehingga dapat menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari-hari berikutnya. Selamat berbuka puasa. Semoga berbuka puasa Anda, berbuka puasa kita hari ini merupakan satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita hari ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.